Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan telah kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan, sebagai keterangan untuk menjelaskan berbagai macam perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu, ayuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan berbagai macam perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, imma di dunia wa imma di akhirat. Sebab itu Islam adalah agama yang kamil dan syamil, agama yang lengkap dan menyeluruh. Tidak ada satu sendi pun dalam kehidupan manusia ini yang diluputkan dalam pandangan Islam atau dalam tinjauan syariah. Tidak ada pula satu upaya atau satu perkara yang membinasakan manusia yang tidak dijelaskan oleh Islam. Sebab itu
Seorang hamba ketika dia telah mengetahui kesempurnaan, kemuliaan dan kelengkapan Islam itu, maka tidak ada pilihan lain bagi dia ketika dia menghadapi atau ketika dia dihadapkan dengan problem-problem kehidupannya, melainkan dia wajib untuk kembali kepada agama yang lengkap dan sempurna tersebut. Sebab itu rawahu al-Imam An-Nasa'i wa ghairuhu, diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik wa ghairuhu, kharrajahu al-Imam Ahmad rahimahullahu fi musnadih, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dan selainnya yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar bin al-Khattab waraqatan min at-Taurat. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab memegang selembar Taurat. Faqala amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian masih ragu tentang kemuliaan? Apakah kalian masih ragu tentang kesempurnaan? Apakah kalian masih ragu tentang kesempurnaan Islam, wahai Ibnul Khattab? Kada ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum, atau kama jaa fil hadis. Kalau seandainya Musa itu masih hidup, lalu kalian mengikutinya dan kalian meninggalkan aku, niscaya kalian sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya Musa itu masih hidup, maka tidak ada keleluasaan baginya, melainkan dia wajib untuk mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan ini, kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah. Aku ridha Islam sebagai agama, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabiku. Ayyuhal muslimuna ibadallah, perhatikanlah bagaimana Umar ibn al-Khattab tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ditegur oleh Rasulullah pada saat dia memegang selembar Taurat, lalu inilah sikap orang yang sebenar-benar beriman kepada kitabullah Azza wa Jal dan Rasulnya. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, wa nukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan demikianlah kami membolak-balik hati dan penglihatan mereka. Kami balik hati dan penglihatan mereka seperti mereka pertama kali belum beriman kepada Al-Quran itu. Lalu kami biarkan mereka kebingungan di dalam kesesatannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ketika Al-Quran atau agama yang mulia ini telah memberikan keterangan kepada seseorang, telah memberikan jalan keluar kepada seseorang dari problem kehidupannya, lalu dia masih memilih jalan yang lain, maka hati-hatilah jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan dia, mengabaikan dia, sehingga dia tenggelam dalam ketersesatan dan kebingungannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebab itu
Kita telah hidup pada zaman yang penuh dengan fitnah. Kita telah hidup pada zaman yang penuh dengan huru-hara. Telah datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam sunannya. Beliau berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Yazid ibnu Marwan. Telah bercerita kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dan telah bercerita kepada kami Yazid bin Marwan. Haddatsana Abdul Malik ibnu Qudamah, telah bercerita kepada kami Abdul Malik bin Qudamah. An Ishaq ibn Abil Furat, dari Ishaq bin Abil Furat, dia berkata, Anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayati 'ala an-nasi sanawatun khudda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-raybidah. Qila wa mar-raybidah? Qal alladhi tafihu fi amri al-ammah atau kama jaa fil hadis. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang nanti tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah, sehingga orang-orang yang jujur pada tahun itu dianggap sebagai pendusta. Para pendusta di tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya itu dianggap sebagai orang jujur. Orang jujur dianggap sebagai ahli amanah, dianggap sebagai pengkhianat, dan para pengkhianat dianggap sebagai ahli amanah. Tahun sudah penuh dengan kekacauan, zaman sudah penuh dengan kesemrautan, waktu demi waktu diisi dengan huru-hara, sehingga manusia tidak lagi mengenal yang benar itu benar. Manusia tidak lagi mempunyai filter untuk yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang batil telah berubah dalam pandangan manusia sebagai kebenaran, dan kebenaran telah tampil dengan wajah sebagaimana dia adalah pendusta. Ahli amanah dianggap pengkhianat, dan orang-orang pengkhianat sangat pandai berkamuflase sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Wa yantiqu fiha ar-raybidah, dan para ruwaibidah pun mulai asik berbicara. Panggung-panggung dipenuhi dengan ruwaibidah, mimbar-mimbar dipenuhi dengan ruwaibidah, majelis-majelis dipenuhi dengan pembicaraan-pembicaraan para ruwaibidah. Qila wa mar ruwaibidah? Para sahabat pun bertanya, apakah atau siapakah ruwaibidah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi tafihu fi amril ammah, wa fi lafdhin alladzi tafihu yatakallam fi amril ammah atau kama jaa fil hadis, yaitu orang-orang dungu, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman yang benar, tidak mempunyai akidah yang lurus, tidak mempunyai manhaj yang benar. Orang-orang yang dikarbit dan dipaksa untuk tampil. Mereka ini meramaikan panggung-panggung, mereka meramaikan mimbar-mimbar, mereka meramaikan majelis-majelis. Mereka berbicara di sana, dan ucapan-ucapan mereka dijadikan layaknya bagaikan fatwa-fatwa para kibarul ulama. Alladzi tafihu yatakallam fi amril ammah, orang-orang dungu yang berbicara tentang urusan-urusan besar. Oleh sebab itu, ayuhal muslimuna ibadallah, di tahun yang penuh dengan fitnah ini telah datang dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah mengatakan kepada kita di dalam hadis, inna baina yadayyi sa'ah la ayyaman yarfa'u fiha al-ilmu
wa yanzalu fiha al-jahl wa yakthuru fiha al-haraj al-qatl atau kama jaa fil hadis. Bahwa kata Nabi, sesungguhnya sebelum kiamat itu nanti akan datang, akan terjadi di sana diangkatnya ilmu dan banyaknya kebodohan, dan di sana juga telah terdapat berbagai macam fitnah, lalu banyaknya yakthurul haraj, adanya al-haraj al-qatl. Nabi kemudian menerangkan yang dimaksudkan dengan al-haraj itu adalah al-qatal, pembunuhan, pembantaian, peperangan, sehingga orang yang dibunuh tidak mengerti untuk apa dia dibunuh, dan orang yang membunuh tidak tahu untuk alasan apa dia dibunuh. Datang di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan yataqarabu zaman. Zaman ini semakin dekat. Yurfa'ul ilmu diangkat, wa yulqash syuhhu, dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke hati-hati manusia sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, cinta kepada dunia. Wa yakthurul fitan, dan berbagai macam fitnah itu akan terjadi. Wa yakthurul haraj. Qalu wa ma al-haraj ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dan juga membarengi fitnah-fitnah itu banyak terjadi al-haraj. Maka para sahabat bertanya, apakah al-haraj itu wahai Rasulullah? Qala al-qatlu. Nabi mengatakan al-haraj itu adalah pembunuhan. Ayuhal muslimuna ibadallah, tidak dapat dibayangkan bagaimana betapa kacaunya kondisi ketika itu. Tidak dapat dibayangkan bagaimana betapa bumi ini penuh dengan fitnah, sehingga manusia setiap hari dihadapkan dengan fitnah, dihadapkan dengan huru-hara, dihadapkan dengan kekacauan. Sementara referensi mereka tidak ada. Mereka tidak mengerti kepada siapa mereka harus kembali. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus merujuk. Pada zaman itulah zaman yang memang benar-benar berada dalam kekacauan, dan kita hari ini telah berada pada pembukaan daripada zaman-zaman tersebut. Rasulullah mengatakan yataqarabuz zaman, zaman itu telah dekat. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka tidak ada jalan keselamatan bagi seseorang kecuali dia harus kembali kepada kibarul ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah oleh kalian kepada ahlul ilmi, kepada kibarul ulama, bukan sigharul ulama. Barang siapa yang mengambil ilmunya dari sighar, para asagir, maka dia akan binasa. Kembalilah kepada kibarul ulama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamasyifaul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat daripada kebodohan itu adalah bertanya kepada para ulama. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang hanya katanya dan katanya, yang kalian tidak membangun penelitian ilmiah di atasnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini dari permukaan bumi dengan cara mematikan serta merta Allah mencabutnya dari bumi ini ilmu agama itu. Tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu agama ini dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta lam yubqi aliman. Sehingga tidak lagi tersisa orang yang benar-benar ulama. Kalau baru itu banyak. Tetapi ulama tidak lagi tersisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Dalam posisi yang demikian itu maka orang-orang menjadikan tokoh-tokoh, orang-orang jahil sebagai panutan. Mereka menjadikan orang-orang kerdil sebagai tokoh, sebagai referensi. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Lalu orang-orang itu ditanya, maka mereka pun mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan mereka pun menyesatkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum.